kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan Roh yang Kudus, turunlah atas saudara semua. Amin. Jemaat murid Kristus, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya memberikan tema bersama Roh Kudus mengubah tantangan menjadi peluang. Untuk itu kita akan berdoa sejenak. Ya Roh Kudus, salurkanlah pribadi logos firman yang hidup melalui media hidup hamba-Mu, melalui media digital ini. Biarlah para pendengar, pemirsa, jemaat-Mu diberkati Tuhan, diberi kehidupan oleh Tuhan dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bersama Roh Kudus mengubah tantangan menjadi peluang. Bacaan kita terambil dari Kisah pasal 4 ayat 31. Kisah pasal 4 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan Injil dengan berani. Jemaat murid Kristus, Kisah 4 ayat 29 didahului dengan adanya krisis yang mengancam. Lalu mereka berdoa. Doa mereka tidak minta perlindungan, tidak lari bersembunyi dari kenyataan. Doa mereka adalah minta keberanian. Kisah 4 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Keberanian yang diminta oleh murid-murid ini berkait dengan pengharapan hidup di dalam Kristus yang bukan hanya berlaku di bumi, tetapi terutama menuju masa depan, yaitu kekekalan. 2 Korintus 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Jadi keberanian yang diminta berkaitan dengan pengharapan di dalam Kristus yang berdimensi kini di sini, dan kemuliaan Kristus yang berdimensi kekal menuju masa depan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan di dalam Kristus yang memberi keberanian murid ini menjadi pilihan untuk menjadi berani, bukan lari dan kompromi terhadap tuntutan dunia, adalah pengharapan menuju masa depan yang melampaui kehidupan di bumi. Jadi di sini kita melihat pengharapan para murid terutama dimulai di bumi, tetapi hasil akhirnya menuju masa depan kekekalan di dalam Kristus. Dimulai di bumi, hidup sebaik-baiknya menuju kekekalan bersama Kristus. Filipi 1 misalnya ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jalan pikiran demikian inilah yang dipikirkan oleh para murid, oleh ilham Roh Kudus, oleh daya, kekuatan, dan firman yang hidup dan berkuasa. Nah, sebenarnya mereka, kemarin saya jelaskan, ada dalam tantangan yang begitu besar dan menuntut taruhan hidup atau mati. Tantangan yang pertama, kemarin saya sampaikan, 12 suku bangsa Israel, Yudaisme, yang sangat bertentangan dengan ajaran tentang penebusan, kematian, kebangkitan Yesus. Dan mereka bergolak untuk menentang, karena dalam hari-hari Pentakosta ada 3.000 orang, lalu ada 2.000 orang laki-laki,
sehingga menjadi 5.000. Dan ini adalah gerakan yang menimbulkan kegoncangan. Tidak heran kuasa-kuasa pemerintahan kekuatan agama Yahudi akan menekan. Yang kedua adalah bangsa-bangsa lain yang tinggal di Yerusalem juga tidak sepakat dengan kegerakan Roh Kudus di dalam Injil Kristus. Yang ketiga adalah pemerintahan Romawi tetap cepat atau lambat akan bertindak. Nah, tantangan ini tidak membuat murid-murid untuk lari dari kenyataan, untuk bersembunyi. Tantangan ini tidak membuat mereka kecut, tidak membuat mereka cemas, tetapi mereka meminta keberanian, bukan dari keberaniannya sendiri, keberanian yang dari Tuhan, di mana keberanian ini berkait dengan pengharapan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengambil sikap di dalam hidup pelayanannya, bukan lari terhadap tantangan, sembunyi terhadap tantangan, melainkan setiap kali ada tantangan, ada kesulitan, kesukaran di dalam tugas panggilan pemberitaan Injil Kerajaan Allah di muka bumi ini, Paulus mengambil sikap meneguhkan dan membela Injil. Bukan lari, bukan bersembunyi, tetapi meneguhkan dan membela Injil. Filipi 1 ayat 7 saya bacakan. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku. Karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. 12 para rasul dan murid 3.000, 5.000 yang baru mengambil sikap seperti yang diambil Paulus sikap berikutnya. Paulus lebih berikutnya, yaitu mengambil dalam situasi tantangan, ancaman dari kekaisaran Romawi maupun dari bangsa Yahudi, tidak lari, tidak bersembunyi, tetapi mereka mengambil posisi untuk bersaksi, meneguhkan dan membela berita Injil, bukan lari dari kesempatan itu. Bagi Paulus dan murid-murid yang baru bertobat, ini adalah panggilan, ini adalah kesempatan. Mereka bisa lari bersembunyi dan tidak menjadi orang Kristen, memeluk agama Yahudi kembali. Mereka pasti aman secara sosial. Secara politik mereka juga perlu berselubung, juga bisa diam-diam menjadi Kristen di dalam hati, tidak perlu bersaksi. Aman dari tekanan pemerintah Romawi. Tetapi mereka mengambil peluang kesempatan. Di mana ada pertentangan, ada masalah, ada rintangan, hambatan, kesulitan, diambil sebagai peluang di mana ini waktunya untuk membela, meneguhkan berita Injil Yesus Kristus. Walaupun bertaruh dengan banyak hal yang sulit kita bayangkan. Jemaat murid Kristus, disitulah mereka menjadi orang Kristen yang memiliki diri sebagai subjek, bukan diri sebagai objek. Diri sebagai subjek itu adalah tidak memilih kembali kepada agama Yahudi, tidak kompromi. Tidak memilih menjadi Kristen yang terselubung, yang tidak bersaksi supaya aman. Diri subjek yang baru, yang ilahi, murid Kristus adalah menjadi diri yang berani karena anugerah Tuhan, dengan akal sehat, dengan pikiran yang baik dan benar, mengambil kesempatan di tengah kesulitan sebagai peluang untuk membela kesaksian Injil, meneguhkan kesaksian Injil walaupun beresiko. Diri subjek yang tidak sekedar ditentukan, dikondisikan oleh situasi kondisi yang mengancam. Diri subjek yang berani mengambil keputusan menjadi subjek yang membela, meneguhkan, dan menyaksikan Injil di tengah-tengah tantangan yang sulit dan berisiko.
Nah, jemaat murid Kristus, betapa kita bisa memilih untuk menjadi diri subjek yang diberi keberanian oleh Tuhan dan kerelaan untuk meneguhkan, membela Injil dan menyaksikannya dengan cara kontekstual dan bijak di dalam dunia modern dan lingkungan konteks sosial kita yang multi aras dan multi agama. Tentu harus kontekstual dan bijak, tetapi di dalamnya ada kerelaan, ada keberanian, meneguhkan, membela Injil, menyaksikan Injil, diplomasi yang baik, diplomasi yang benar, diplomasi yang sopan, diplomasi yang kontekstual, melalui seluruh konteks hidup kita secara utuh, bukan hanya wacana pikiran kita yang kita sampaikan, tetapi juga karya, pekerjaan, karakter, moral, etika yang kita kembangkan, hidup kemuritan yang kita bagikan. Membutuhkan keberanian dan kerelaan dan dalam banyak hal taruhan, namun tentu kita memberikannya dengan hikmat, dengan bijak, kontekstual. Di dalamnya Roh Kudus, firman Tuhan menuntun kita untuk menjadi saksi yang efektif, membela dan meneguhkan berita Injil, dan menjadi saksi untuk mengembangkan kerajaan Allah di bumi ini. Atau kita mau bukan menjadi diri subjek yang dipakai Tuhan, kita mau kompromi dengan keadaan, itu namanya diri objek. Kita kompromi dengan keadaan, kita tidak tahan terhadap krisis, tidak mengalami pertumbuhan dan pendewasaan, menyembunyikan talenta karena takut, tidak tahan dengan risiko, hanya mencari pemuasan berkat dan mujizat. Diri objek seperti ini cenderung rapuh, tidak memiliki jati diri yang kuat di dalam Kristus untuk menjadi subjek yang menjadi garam dan terang dunia, menjadikan bangsa-bangsa murid, meneguhkan Injil, membela Injil, dan berdiplomasi, menjadikan segala bangsa murid secara dewasa, kontekstual, dan bertanggung jawab, serta bermartabat. Di situ kita menjadi diri subjek yang didiami Roh Kudus. Jemaat murid Kristus, diri subjek yang demikian, hidup untuk Kristus dalam kerelaan, berkumpul 1, 2, 3 orang, murid-murid yang baru berkumpul, lalu mereka berdoa untuk kerajaan Allah, untuk kesediaan diri dipakai oleh Allah. Maka Kisah 4 ayat 30, ulurkanlah tanganmu ya Tuhan untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Mereka sadar ketika minta tangan Tuhan terulur, melakukan mujizat kesembuhan, melakukan tanda-tanda ajaib atas nama Yesus, tidak di ruang kosong dan hampa tangan Tuhan terulur tanpa alat. Mereka sadar, kalau Tuhan mengulurkan tangannya melakukan pekerjaannya, maka ia pasti menggunakan murid sebagai mitra, media Tuhan Yesus dan Roh Kudus bekerja, melakukan kesaksian kerajaan Allah. Saya katakan, di sini media ini beresiko dengan orang Yahudi, beresiko dengan pemerintahan Romawi, beresiko dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan taruhannya adalah hidup dan mati. Namun itu yang mereka minta, dan itu yang mereka sediakan. Lihat, Tuhan mendengar doa mereka di Kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa minta Tuhan mengulurkan tangan itu, dan mereka sedia diuluri tangan Tuhan untuk dipakai Tuhan, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan Injil dengan berani. Pada pencurahan Pentakosta, Roh Kudus secara jasmani dalam bentuk lidah api, dalam bentuk embusan angin. Tetapi pada waktu berikutnya di Kisah 4 ayat 31, Roh Kudus memanifestasikan secara demonstratif jasmania tempat mereka berkumpul bergoncang
oleh karena Roh Kudus memenuhi umatnya yang mau dipakai. Dan ini kemudian melanjutkan kegoncangan-kegoncangan pemerintah, penguasa, tahta, singgasana, kerajaan, semua nama yang dapat disebut di Yerusalem bergoncang ketika Roh Kudus bekerja, membawa berita Yesus melalui murid-muridnya dan menggoncangkan seluruh bumi dengan berita Injil sampai hari ini, sampai kepada kita. Jemaat murid Kristus, disinilah pekerjaan Tuhan yang luar biasa, membutuhkan kesediaan diri, membutuhkan keberanian diri. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa membutuhkan kemuritan yang mutlak untuk Tuhan, kemuritan yang berani untuk Tuhan, kemuritan yang dilatih dengan hikmat, dilatih dengan bijak, dilatih dengan skill, kompetensi, keahlian, kemampuan hidup, baik cara sosial, jasmani, bahkan ekonomi, untuk menjadi saksi-saksi yang kontekstual di tengah dunia ini. Dan di sana pekerjaan Roh Kudus dinyatakan dengan luar biasa, terjadi penuaian jiwa, kebangunan rohani. Saya tahu bahwa menjadi murid, menjadi diri subjek seorang murid itu mahal, taruhannya belum tentu saya bisa membayarnya. Saudara juga demikian, itu mahal, tetapi jika Tuhan menolong umatnya, menyediakan diri baginya, maka Roh itu akan memberikan keberanian, kebijaksanaan, hikmat, supaya secara kontekstual kita memberitakan Injil. Di dalam konteks hidup kita secara bijak, dewasa, bertanggung jawab, bermartabat. Di sana Roh Kudus akan menyertai kita dan akan menuai jiwa, bahkan Tuhan mencurahkan mujizat, tanda ajaib, meneguhkan, membela Injil yang kita beritakan, kita saksikan sebagai kesaksian di bumi ini. Jemaat murid Kristus, kiranya Tuhan memberikan kita, saya, saudara, keberanian untuk melayani Tuhan, menjadi media Roh Kudus, menjadi diri subjek yang bisa dipakai Tuhan, memuridkan, menyaksikan, menggarami, menerangi dunia, dan bukan hanya diri objek yang bersembunyi, yang menyembunyikan talentanya. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan firman-Nya. Mari kita akan berdoa. Ya Roh Kudus, firman-Mu sudah hamba-Mu bagikan. Biarlah firman-Mu bekerja, menuai jiwa kelahiran baru pertobatan, dan umat-Mu dibangun menjadi diri ilahi, diri subjek ilahi, yang diberikan keberanian untuk meneguhkan, untuk membela, dan untuk menyaksikan Yesus secara kontekstual, secara bermartabat dan berhikmat di tengah-tengah dunia, di tengah bangsa-bangsa yang multiras, suku, agama, dan budaya. Berkati kami menjadi garam dan terang dunia, oleh karena Roh-Mu, firman-Mu di dalam kami. Terpujilah di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus dan Roh Kudus, turunlah atas saudara semua. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.